Kalau gitu aku jelasin ya yang tentang persamaan Orts. Jadi coba kita baca soalnya dulu ya. Soal yang A, CP memiliki kecepatan radial minus 80 km per second dan garis bujur galaksinya adalah 145 derajat. Berapa jarak CP dari matahari? Yang B, periode CP adalah 3,16 hari dan magnitudo visualnya adalah 12,3. Berapa jarak yang diperoleh dari informasi ini? Apakah jaraknya konsisten? D. Nah, eh, misalkan ini adalah pusat galaksi di sini, pusat galaksi. Kemudian di sini adalah posisi matahari. Kita asumsikan mereka orbitnya lingkaran kan, ya. Tadi ke arah sana. Kecepatan matahari mengelilingi galaksi berapa? Tahu nggak? Kecepatan matahari mengelilingi galaksi. Kisarannya aja. Nggak tahu. Kalau jaraknya matahari ke galaksi, pusat galaksi, kisaran berapa? 8. Oke. Di sini R0 itu sekitar 8,5 kiloparsec ya. Sedangkan kalau kecepatan matahari mengelilingi pusat galaksi itu sekitar anggap aja 220 kilometer per second. Misalkan ada, ini kan tegak lurus kan di sini. Kemudian ada bintang juga di sini. Dia punya kecepatan arahnya ke sana kan, dari bintang. Dia juga tegak lurus di sini. Ini tegak lurus. Nah, di sini kita bisa menarik garis ya dari matahari ke arah bintangnya ini. Ini misalkan R dari bintangnya itu. Terus misalkan aku L-nya itu atau bujur galaksinya itu adalah ini. L itu adalah bujur galaktik. Maka kalau misalkan aku tuliskan di sini sebesar alfa gitu, ini alfa, kecepatan radial, gitu ya, kecepatan radial itu tidak lain adalah kecepatannya ini, misalkan aku simbolkan sebagai V1, gitu, dikurang kecepatan yang arahnya ke sana, V2. Ya, tidak lain pecahan dari sini kan. V radial itu adalah V1 tadi, ya, V1 kurang V2, itu kecepatan radial. Nah, V1 itu adalah
P cos alfa. P rho 2 adalah P cos 90 kurang L. Oh, kalau disederhanakan ya, ini P matahari ya, sorry. L itu. Nah, kita yang nggak tahu tuh di sini adalah alfanya nih. Alfanya kita nggak tahu. Alfa yang ini, kali ini 90 kan ya, akan sama juga dengan alfa yang di eh, sini. Ini kan jadi yang di sini ya. Ini kan 90 kurang alfa. Berarti yang di sini, ini adalah 90 tambah alfa. Oke. Ini misalkan bintang ya. Oke. Ini 0, ini posisi mataharinya ini misalkan A. Dari segitiga ABO, kita bisa hubungkan menggunakan rumus sinus kan ya. Sin 90 tambah alfa per R0 sama dengan sin L per R itu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa cos alfa itu adalah R0 per R sin L. Ini persamaan satu, ini persamaan dua. Nah, dari persamaan satu dan dua ini, kita bisa eh, hilangkan cos alfanya ini ya. Cos alfa yang dari persamaan dua ini disubstitusikan ke persamaan satu gitu. Jadi kalau dari persamaan satu dan dua, kita peroleh PR itu dari cos alfa ya. Cos alfanya itu diganti sama yang kedua ini. Dan VR itu berarti sama dengan ini kan ya. Ini VR. Nah, bagaimana hubungan antara V dan V0 itu ya? Kita bisa ingat kurva rotasi galaksi. Jadi kalau kurva rotasi galaksi itu, misalkan ini adalah jarak ya, jarak itu. Dia akan meningkat seperti ini, dia akan turun sedikit. Dan dia relatif datar ya. Nah, misalkan matahari itu dia ada di jarak 8,5 kiloparsec. Posisi matahari di sini. Ini air matahari. Kita bisa asumsikan kecepatan matahari itu ya sama dengan kecepatan yang pada R yang tertentu gitu kan. Pada R tertentu itu kita bisa samakan dengan R tertentu itu di sini. Kita bisa samakan bahwa R-nya itu sama dengan R matahari. Sorry, V-nya sama dengan V matahari, ya, kecepatan rotasinya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa V sama dengan V. Asumsi eh, V mendekati V0. Karena kurva rotasi
galaksi itu datar ya, pada piringan, pada bagian piringan. Jadi kita asumsikan V-nya itu sama dengan V0. Maka kita bisa peroleh nih, kecepatan radial itu sama dengan, kita tuliskan V0 gitu ya, R0 per R sin L itu dikurang V0 sin L. Kalau kita sederhanakan, kita akan peroleh bahwa R itu V0 R0 sin L dibagi dengan VR ditambah dengan V0 sin L. Tinggal kita masukin aja data yang sudah diketahui kan. V0-nya itu tadi 220. R0-nya adalah 8,5 kPc. Kali sin L-nya itu 145 derajat. PR-nya minus 80. 80 kan ya? Ya. Tambah V0-nya 220 sin 145. Maka kita akan peroleh nilai R-nya. R-nya itu sama dengan berapa nih? Sekitar 23,22 ya. Sekitar 23,22 kiloparsec. Nah, ini bukan jarak antara eh, matahari dengan bintangnya, tapi jarak bintangnya ke pusat galaksi. Ini jarak bintang ke pusat galaksi. Jadi, kalau jarak ke matahari ya, kita gambarkan konfigurasinya ya. Jadi ini matahari ya, kemudian ini pusat galaksi, kemudian bujurnya itu adalah 145 kan ya tadi. Dan jaraknya dari pusat galaksi ya, yang ini. Ini sama dengan R0, ini 8,5 kiloparsec. Ya, ini adalah 23,22 kiloparsec. Ya, ini adalah yang akan kita cari nih R-nya. Cari R. Ini bintangnya di sini ya. Kalau tadi itu bintangnya aku gambarin di sini karena aku mau menurunkan yang secara umumnya gitu persamaannya gimana kan. Sekarang ini aku gambarkan sesuai yang kenyataannya. Nah, untuk cari R-nya ini gimana nih? Ada ide nggak? Kalau misalkan ada 8,5, 23,22, cari R-nya ini gimana? Dari hidupnya dulu nanti pakai kosinus gitu. Oke. Eh, bisa kayak gitu. Atau bisa juga langsung pakai kosinus ya. Kalau pakai kosinus berarti kan 23,22 kuadrat sama dengan 8,5 kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Tambah 8,5 kuadrat minus 2R 8,5 cos 145 gitu kan.
Maka R-nya itu bisa kita tuliskan sebagai 0 sama dengan R kuadrat gitu, minus, atau positif aja, aku tuliskan positif, minus 2 kali 8,5 kali cos 145 kali R ya, ditambah dengan 8,5 kuadrat dikurang 23,22 kuadrat. Tuh. Oke, nah ini rumus apa nih? Bentuk apa nih? Untuk persamaan kuadrat kan ya. Kita bisa cari nilai R-nya pakai rumus ABC aja. R itu ini kan bisa aku tuliskan sebagai B gitu kan ya. Ya ini sebagai C-nya gitu. Dan A-nya di sini sama dengan satu kan. Ini kan hanya satu. Jadi kita bisa tuliskan bahwa R itu ya minus B plus plus minus kan ya, B kuadrat minus 4AC. Nah, di sini A-nya satu, C-nya nilainya negatif. Jadi pasti nilai yang ini itu lebih besar dibandingkan yang minus B-nya ini kan. Itu. Nah, kalau nanti kalau ininya dikurang, maka solusinya akan negatif, jaraknya negatif. Jadi kita akan cari yang positif aja. Tuh. Kita akan cari jawaban yang masuk akal ya. Jarak itu kan berarti positif kan. Kita cari solusi yang positif. Maka tinggal kita masukkan aja nih. Minus B berarti kan 2 kali 8,5. Coba hitung ya kalau gitu. Langsung hitung aja. Pakai kalkulator. Minus B plus akar B kuadrat minus 4A kali C 2A. B-nya adalah minus 2 kali 8,5 kali cos 145. Hanya satu, C-nya 8,5 kuadrat dikurang 23,22 kuadrat. Oke, sekitar 15,74. Tuh, gitu ya. Ini dari persamaan Ort ya, Ort formula. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, ya ini ya, ada di buku fundamental sih. Di buku Tuasti juga harusnya ada ya tentang ini. Kalau di buku fundamental, apa dari PPT yang sudah aku kasih sih harusnya ada sih. Galaksi ya, yang ini rotasi galaksi. Oke. Jadi rotasi galaksi itu kan dia datar kan ya. Di sini datar, gitu. Kemudian, nah ini Ort formula. Ini ada di buku fundamental ya. Penurunannya seperti ini. Nanti baca-baca lagi aja. Ini aja ada yang kecepatan radial ya. Kalau kecepatan radial itu gimana? Kalau kecepatan tangensial gimana itu? Ada juga di sini. Cuman dalam prakteknya kita lebih banyak menggunakan kecepatan radial. Kenapa kecepatan radial? Ya karena kecepatan radial itu bisa dideteksi dari pergeseran ini kan di garis garis absorpsi di spektrum kan. Sedangkan kalau tangensial itu harus mengamati secara astrometri itu. Jadi harus mengamati perpindahan dari bintangnya ini. Dan perpindahannya bintang ini yang ke arah tangensial gitu ya, atau gerak dirinya itu ya sangat kecil. Jadi untuk yang tangensial ini jarang sekali digunakan sih. Lebih sering menggunakan yang radial ya. Ini baca lagi tentang ini ya, nanti.
Ini tadi udah aku jelaskan singkat juga di ini penurunannya, tapi untuk lebih pahamnya nanti baca lagi aja. Ini yang A udah, sekarang yang B ya. Ini yang A. Kalau yang B berarti kita eh, kalau dari kurvanya ini kan log periode, ini magnitudo mutlak visual. Berarti kita cari dulu log periodenya kan. Periodenya ini adalah 3,16 hari. Berarti log P-nya gitu, ini adalah log 3,16. Berapa tuh? 0,5 ya harusnya, ya. Oke, jadi kita akan upload itu ya di sini. Ini log P-nya adalah 0,5, berarti MV-nya adalah -3 gitu. Magnitudo mutlak visualnya adalah -3. Oke. Nah, maka dari itu eh, kita bisa menghitung jaraknya nih, yaitu V, MV sama dengan -5 plus 5 log D ya. Jadi untuk D-nya ini ya 10 V kurang MV ditambah 5 dibagi dengan 5. Nah, kita masukkan aja data-data yang ada di soal. V-nya adalah 12,3, MV-nya adalah -3, jadi plus 3 tambah 5 bagi 5. D-nya ini sekitar berapa? 11,5 ya kira-kira ya. 11,5 kiloparsec. Jadi ada perbedaan sedikit ya, yang antara penentuan dengan ini gitu, dengan penentuan yang pakai ini ya gitu. Nah, kira-kira perbedaannya itu terjadi karena yang pertama ya ini ya, kita asumsinya kecepatan orbit dari bintangnya itu sama dengan matahari kan. Tapi kenyataannya itu sebenarnya nggak datar banget, di sini bergelombang juga gitu. Jadi kalau aku perlihatkan di kurva rotasi galaksi ya, yang Bima Sakti, ada nggak ya di sini? Nggak ada ya. Kurva rotasi galaksi. Oke. Kurva rotasi galaksi itu dia seperti ini ya. Dia ternyata nggak datar banget gitu. Dia ada variasinya juga. Nah, kan matahari itu kan ada di 8,5 kan. Matahari ada di sini nih. Matahari ada di sini nih. Kira-kira di sini. Ini matahari 8,5. Sedangkan untuk yang kita hitung tadi itu sekitar harusnya sekitar 20-an kan. Sekitar di sini. Jadi ada perbedaan sebenarnya. Nggak tepat banget 220. Harusnya berbeda sedikit gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan error juga. Error dari penentuan jarak kita. Harusnya jaraknya ya nggak terlalu jauh gitu ya. Gitu.